Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Torik, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pembimbing Ibu Hania Sana. Jadi saya mengangkat proposal penelitian dengan judul pengaruh ponsel pada remaja terhadap interaksi sosial di sekitar. Bab 1, pendahuluan. Di era globalisasi sekarang ini, di mana perubahan teknologi dan arus informasi yang semakin maju dan cepat mendorong masyarakat untuk lebih memahami kecanggihan teknologi. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan ponsel menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan saat ini yang memerlukan mobilitas tinggi. Telepon seluler yang memiliki fitur-fitur tersebut dinamakan dengan smartphone. Smartphone direposisi sebagai media informasi baru. Dengan kata lain, smartphone telah memperluas pengolahan data informasi. Smartphone adalah perangkat terkemuka mengambil dan memainkan peran terminal mobile universal. Sebagai strategi pemasaran, istilah smartphone diperkenalkan di pasar. Menuju ke kelas baru, ponsel yang menyediakan layanan terpadu dari komunikasi, komputasi, dan sektor mobile, termasuk komunikasi suara, pesan personal, informasi manajemen, aplikasi, dan kemampuan komunikasi nirkabel. Fasilitas yang terdapat di dalamnya pun tidak hanya terbatas pada fungsi telepon dan short message service atau SMS. Ponsel dapat digunakan sebagai sarana bisnis, penyimpan berbagai macam data, sarana musik hiburan, bahkan alat dokumentasi. Hal ini menjadikan ponsel sebagai salah satu perkembangan komunikasi yang paling aktual di Indonesia selama lebih dari 5 tahun terakhir, menurut Nurudin tahun 2005. Dari sekian kelebihan yang telah ditawarkan dari suatu ponsel, terdapat juga banyak negatif bermunculan. Terdapat banyak fenomena di mana tidak jarang individu lebih memilih untuk memainkan atau menggunakan ponselnya meskipun ia berada di tengah-tengah suatu kegiatan atau sosialisasi dengan orang-orang sekitar. Tujuan penelitian. Yang pertama, analisis penggunaan ponsel pada remaja saat ini. Yang kedua, analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan ponsel pada remaja. Yang ketiga, analisis pengaruh penggunaan ponsel pada remaja terhadap interaksi sosial di sekitarnya. Pembatasan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dan diteliti adalah bagaimana dampak dari penggunaan handphone terhadap perilaku sosial di sekitar lingkungannya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan ponsel pada remaja saat ini? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan ponsel? Yang ketiga, bagaimana dampak penggunaan ponsel pada remaja terhadap interaksi sosial di sekitarnya? Manfaat penelitiannya. Yang pertama, teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan mengetahui dampak penggunaan ponsel dan terhadap lingkungan di sekitarnya. Praktis, yaitu memberi pengetahuan agar memanfaatkan ponsel dengan baik, memberi pengetahuan tentang dampak ponsel terhadap interaksi sosial dan kegiatan sosial lainnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, teknologi komunikasi ponsel. Komunikasi sebagai bahan dari aktivitas kehidupan sosial manusia yang ditunjang oleh teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat. Pesan dan informasi dapat disampaikan dalam waktu yang singkat. Perbedaan ruang waktu tidak lagi menjadi penghalang dalam berkomunikasi. Ketika Samuel yang telah menemukan telegrafi sebagai media komunikasi jarak jauh, Samuel Morse 1982, dari temuannya kemudian berkembang alat komunikasi kabel atau telepon rumah yang kemudian berinovasi menjadi yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat. Perkembangan aplikasinya pun sangat pesat. Fungsinya tidak hanya sekedar media komunikasi, tapi multimedia yang memiliki banyak fungsi, sehingga mampu mendukung kelancaran aktivitas sebagai profesi masyarakat, hingga kemudian muncul istilah yaitu adalah smartphone atau telepon pintar. Smartphone, sesuai arti katanya, telepon pintar, mempunyai kemampuan layaknya komputer yang didukung oleh sebuah sistem operasi antara lain Android, iOS, Windows, Linux, BlackBerry,
iOS, dan lain-lain. Sistem operasi inilah yang mengontrol sistem dan kinerja barang elektronik yang mobile, mengintegrasikan software dan hardware yang pada ada smartphone pada sistem perangkat komputer atau PC. Yang kedua itu mengangkat tinjauan pustaka interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Mengenai interaksi yang terjalin tersebut, yang dianggap paling ideal adalah secara tatap muka atau secara langsung. Interaksi tatap muka lebih memainkan suatu proses yang bersifat dinamis dan timbal balik secara langsung. Suatu interaksi sosial tidak akan terjadi mungkin apabila tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi bila mengadakan suatu hubungan secara langsung, bertemu dan berhadapan muka. Sedangkan kontak sekunder memerlukan perantara. Menurut Gilin menjelaskan ada 3 interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antar individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar kelompok dan kelompok. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak dengan masa dewasa yang mana perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki fase dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun untuk remaja pria. Remaja adalah penggunaan teknologi yang paling banyak seperti yang kita ketahui tentang generasi milenial yang tidak lepas dari teknologi. Generasi ini hidup tidak lepas dari teknologi yang bagus, canggih, dan sudah dipastikan buat penggunaan ponsel yang paling tinggi itu oleh remaja. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis pendekatan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggunakan deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial yang terjadi di lapangan. Teknik wawancara, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara digunakan penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu in-depth interview adalah proses memperoleh keterangan atau untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan metode guide wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Yang kedua, observasi. Observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia. Dan untuk evaluasi, yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, foto, dan sebagainya. Jadi sekian presentasi tentang proposal penelitian yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.